Dan terkait postur kinerja dan prospek bisnis dari BRI, langsung kita bahas bersama dengan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, Sunarso. Selamat pagi dan apa kabar Pak Sunarso? Selamat pagi, Frida, dan kabar saya alhamdulillah baik. Baik, Pak Narso, bagaimana kinerja BRI secara umum Pak hingga akhir kuartal 2 2023 atau semester 1 2023 ini, dan mungkin bisa dijelaskan ekspektasi ke depannya? Baik, mungkin saya akan bicara dulu tentang balance sheet ataupun neraca, gitu. Seperti apa kondisi neraca BRI. Seperti tadi disampaikan bahwa neraca BRI tumbuh sangat sehat, di mana aset BRI mencapai 1.805,14 triliun rupiah, yang artinya selama satu periode 1 tahunan ya, di mana dari Juni 2022 ke Juni 2023 itu aset BRI tumbuh 9,2%. Dan aset-aset itu mayoritas ditempatkan dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Kredit mencapai 1.202,12 triliun, dan itu artinya tumbuh 8,8% secara year on year. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di market, di industri perbankan yang hanya 7,6%, sesungguhnya pertumbuhan kredit BRI ini telah menunjukkan bahwa BRI mampu menumbuhkan kreditnya outperform the market, gitu ya. Dan kemudian yang lebih membanggakan adalah bahwa transformasi BRI lebih mengarahkan fokus BRI kepada core kompetensinya yaitu di UMKM. Maka kredit yang tumbuh 8,8% itu mencapai 1.202 triliun itu, porsinya itu 84,5% adalah di kredit kepada UMKM. Dan kemudian kredit itu dikelola dengan sangat baik, dengan risk management yang sangat memadai, maka NPL kita bisa kita kelola di level 2,95%, ya. Dan itu membaik 0,3%, ya. Itu. Terus kemudian dibandingkan tahun lalu Juni itu NPL kita 3,26%, gitu. Bahwa sekarang NPL kita bisa 2,95%, artinya kita mengelola kredit kita dengan sangat baik. Kemudian aset-aset tadi disupport dari kemampuan BRI untuk menghimpun dana masyarakat. Total dana masyarakat yang dipercayakan ditempatkan di BRI itu mencapai 1.245,11 triliun, yang artinya secara tahunan dari Juni 2022 ke Juni 2023, total dana masyarakat yang dihimpun BRI tumbuh 9,5%, ya. Dan kemudian yang lebih membanggakan adalah bahwa dari pertumbuhan dana masyarakat itu didominasi oleh dana murah yang kita sebut KASA, Current Account Savings Account, itu mencapai 65,5%, dan artinya dari sisi porsi tumbuh 0,4%. Dengan demikian kita optimis memandang bahwa sisa tahun 2023 ini, maka kita akan memberikan guidance, ya. Tentunya tadi saya cerita bahwa itu aset kita seperti itu, liabilities kita seperti itu, balance sheet kita seperti itu. Maka kemudian pengelolaan balance sheet yang sehat ini sudah barang tentu menghasilkan profitabilitas yang baik. Maka BRI selama 6 bulan dari Januari ke Juni 2023, akhirnya BRI mampu membukukan laba 29,56 triliun rupiah, yang artinya mampu tumbuh secara tahunan 18,8%. Itu kira-kira. Maka kemudian kita menghadapi sisa waktu untuk mengakhiri tahun 2023 ini, kita masih optimis dan kita memberikan guidance kira-kira bahwa loan growth kita akan kita dorong masih untuk di level 10-12%, gitu. Meskipun semester pertama ini baru 8,8%, tapi kita ngelihat potensinya di second half ini baik. Maka kita tetap guidance-nya adalah akan tumbuh 10% sampai 12%. Kemudian net interest margin kita akan kira-kira berada di kisaran 7,7 sampai 7,9%. Kemudian cost of credit mungkin kita akan maintain di 2,2 sampai 2,4%. NPL ya tadi kita akan kelola di level 2,6 sampai 2,8%. Demikian juga efisiensi terutama cost to income ratio akan kita maintain di level 40 sampai 41,5%. Demikian kinerja selama 1 semester
dan guidance kita untuk full year nanti di 2023. Baik, Pak Sunarso, kemudian apa saja faktor-faktor utama penopang peningkatan kinerja BRI sepanjang Januari hingga Juni 2023 lalu ini, Pak? Yang menopang kinerja BRI yang solid di semester pertama, saya kira mungkin nggak bisa dipungkiri adalah bahwa kita mampu menumbuhkan kredit outperform the market. Karena marketnya tumbuh 7,76%, BRI mampu tumbuh 8,8%. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertumbuhan kredit yang 8,8% ini didominasi oleh pertumbuhan kredit di segmen mikro. Karena kredit mikro kita tumbuh sebesar 11,4% year on year. Saya kira ini yang paling menentukan, dan selanjutnya adalah lebih didrive oleh efisiensi yang kita lakukan. Efisiensinya bisa dilihat di rasio BOPO itu sekarang 66,62%, dan itu membaik karena dibandingkan di Juni tahun lalu itu 69,56%. Demikian juga rasio yang penting adalah cost to income ratio, itu kita mencapai 41,79%. Itu artinya jauh lebih efisien dibandingkan Juni tahun lalu yang 44,30%. Jadi kemudian yang berikutnya, efisiensi yang lain adalah kita bisa memurahkan biaya kredit. Jadi cost of credit kita bisa tekan sampai di 2,24%. Padahal tahun lalu itu 3,11%. Dan ini terus membaik. Makanya kita berani memberikan guidance bahwa cost of credit ini nanti berada di level 2,2 sampai 2,4%. Kemudian juga yang menurut saya efisien juga meskipun di tengah kenaikan suku bunga dana terutama, tapi kita bisa menaikkan porsi kasa kita menjadi 65,49%. Yang lain juga yang mendorong solidnya kinerja BRI adalah bahwa fee-based income kita tumbuh double digit ya, dan kemudian impact daripada transformasi sebenarnya ini. Fee-based income kita mencapai 10,22 triliun ya, 10,22 triliun selama 6 bulan ini. Dan itu antara lain melalui kelancaran transaksi, servis, layanan, dan lain-lain. Kita punya super app yang kita sebut Brimo, ya, dan itu Brimo itu sekarang sudah dipakai oleh 27,8 juta user, ya, dan itu naik 50,6%, sangat signifikan kenaikan user daripada Brimo itu. Dan nilai transaksinya mencapai 1.370 triliun lebih, ya, nilai transaksi lewat Brimo. Kemudian kita juga punya agen ya, agen Briling yang ada di gang-gang, ada di warung-warung itu. Sekarang kita sudah punya agen Briling itu 666.000. Dan volume transaksinya selama 6 bulan itu 675,8 triliun rupiah. Saya kira itu pasukan yang luar biasa yang kita bilang bahwa itu melibatkan masyarakat bawah untuk menjadi agen BRI, dan ini benar-benar sharing ekonomi. Demikian kira-kira yang membuat kinerja BRI sangat solid. Menurut saya rasa memberikan loan growth-nya outperform the market melebihi pertumbuhan pasar, dan kemudian pertumbuhan kredit didominasi oleh pertumbuhan kredit mikro 11,4%, dan selebihnya adalah karena efisiensi dan juga kemudian karena pertumbuhan dan peranan dari pendapatan yang berbasis fee base, yaitu fee base income yang mencapai 10,22 triliun. Demikian. Gambaran strategi BRI untuk pengembangan bisnisnya di sepanjang tahun 2023 ini. Ya, kalau dikaitkan dengan strategi BRI terutama untuk pengembangan UMKM, ya saya kira yang pertama adalah yang penting spiritnya dulu, bahwa BRI memang harus tetap konsisten fokus kepada core kompetensinya, yaitu di UMKM terutama di mikro. Maka strategi pengembangannya adalah kita akan tumbuh dengan menggunakan 2 sumber pertumbuhan. Yang pertama adalah nasabah existing didorong untuk naik kelas. Dan naik kelasnya ini di-tracking dengan sistem supaya benar-benar datanya real. Yang kedua adalah kita mencari sumber pertumbuhan baru ke segmen yang lebih kecil yang kita sebut go smaller. Dan maka itu kemudian kita membentuk holding ultramikro bersama dengan Pegadaian dan PNM. Dan alhamdulillah kredit mikro dan ultramikro BRI, Pegadaian dan PNM itu tumbuh 11,4% tadi, dan sekarang nilainya sudah mencapai 578 triliun. Itu hanya kredit kepada mikro saja, bukan kepada menengah dan kecil ya, hanya mikro saja itu 578 triliun. Dan jumlah nasabahnya yang dilayani BRI, Pegadaian, dan PNM sudah mencapai 36,1 juta nasabah. Dan itu tumbuh 10,4% secara tahunan. Saya kira ini strategi kita yang paling penting, dan kemudian
masih banyak sumber-sumber pertumbuhan di segmen bawah sana, maka kita akan jangkau itu dengan strategi go smaller, kita masuk ke segmen-segmen yang lebih kecil, dengan proses dan tenor yang lebih pendek-pendek sesuai kebutuhan mereka, go shorter, dan kemudian layanan kita sudah mulai kita digitalisasikan, maka pelayanannya, prosesnya menjadi lebih cepat, go faster, dan insya Allah kita bisa melayani sebanyak mungkin nasabah kecil-kecil ini dengan biaya yang lebih murah, maka kita akan mencapai go cheaper. Dan kemudian juga jangan lupa proses kredit semua di mikro ini sekarang sudah kita digitalkan, meskipun kita nggak bisa mungkiri masih ada dibutuhkan interaksi dengan nasabah itu melalui pembinaan dan pendampingan itu masih harus dilewati, bukan fully digital tetapi mungkin dengan human touching, maka kemudian kita perkenalkan konsep-konsep hybrid bank di mana internal bisnis prosesnya kita digitalkan tetapi kemudian interaksi dengan nasabahnya masih melalui interaksi melalui human touching. Demikian strategi kita. Baik, menarik sekali Pak. Go smaller, go faster, go cheaper ya Pak.